Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan Tabea. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita mulai akan proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, masih ingatkah kamu tentang salam PPK? Ayo kita lakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, Ibu minta dari kamu agar menyimak dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Halo anak-anak kelas 3 sekalian, apa kabarmu hari ini? Ya, Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Ya anak-anak, di hari ini kita akan belajar bersama tema 5 tentang cuaca, subtema yang pertama keadaan cuaca, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat menemukan informasi atau kata mengenai keadaan cuaca. 3. Siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Anak-anak, kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat, begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian, mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Anak-anak sekalian, Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Yuk kita bantu Edo untuk mengisi tabel berikut ini sesuai dengan daerah asal teman-teman di kelasnya. Misalnya di sini Ibu memberi contoh nama siswa Edo, daerah asalnya adalah Maluku. Yang berikut Udin berasal dari Sunda, Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Jawa Tengah, Ucok berasal dari Sumatera Utara, Moses berasal dari Papua, Juli berasal dari Lampung, Agus berasal dari DKI Jakarta, Sonia berasal dari Sumatera Selatan, dan Riko berasal dari DKI Jakarta. Nah, itu tadi adalah data nama-nama teman dari Edo yang ada di kelasnya. Anak-anak, daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa. Akan tetapi, kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Anak-anak, kalau ibu berasal dari Maluku, kalau anak-anak berasal dari mana ya? Ya, walaupun kita berbeda daerah asal kita, tetapi kita harus bersatu ya anak-anak.
tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, anak-anak sekalian, walaupun kita berbeda agama, suku, daerah asal, berbeda warna kulit, tapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hari ini mulai beranjak siang. Matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Anak-anak, tahukah kamu apa itu cuaca? Seperti pada pembelajaran sebelumnya, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Anak-anak, kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya, suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Anak-anak, unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu saja. Ya, misalnya di daerah ini hujan, di daerah lain tidak hujan. Anak-anak sekalian, coba amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Ya, contohnya, kalau cuacanya cerah, kita bisa berolahraga. Kalau cuacanya hujan, kita pasti menonton TV di rumah dan lain sebagainya. Lalu, dampak apa yang kita rasakan? Ya, misalnya, jika panas, yang kita rasakan adalah gerah. Kalau hujan, ya kita pasti merasa dingin. Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Ya, misalnya kalau cuaca panas berlangsung lama, itu bisa membuat terjadinya kekeringan. Kalau musim hujan yang terus berkepanjangan atau dalam jangka waktu lama, bisa mengakibatkan bencana banjir. Nah, anak-anak sekalian, tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Nah, di sini Ibu memberi contoh percakapan antara Beni dan Udin. Ya, Udin, bagaimana perasaan kamu ketika musim hujan yang telah berlangsung ini? Ya, saya merasa senang karena sudah beberapa bulan ini musim kemarau dan air bersih juga susah untuk didapatkan. Iya, betul juga. Tetapi ada salah satu keadaan yang tidak saya suka. Pada musim hujan, ketika itu kota ini akan banjir jika kita tidak menjaga kebersihan. Ya, memang begitu adanya. Musim kemarau kekurangan air, dan jika musim hujan datang, banjir dan beberapa bencana lainnya. Ya, walaupun begitu kita harus tetap bersyukur, karena datangnya musim bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi anak-anak, kamu juga bisa membuat contoh percakapan yang lainnya. Dari contoh ibu yang ini ya. Ya, anak-anak sekalian, cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Ya, kamu bisa menggantikan keadaannya untuk beraktivitas di lingkungan rumahmu. Ya, anak-anak sekalian, untuk melakukan berbagai gerakan seperti meniru burung bangau,
Sebelumnya, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu agar kamu dapat terhindar dari cedera atau patah tulang. Anak-anak sekalian, kamu bisa melatih contoh seperti ini. Berdiri menirukan burung bangau. Sikap permulaan, berdiri tegak, kedua tangan terentang. Gerakannya, yang pertama, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Yang berikut, kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Nah, anak-anak sekalian, rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Ya, kamu bisa mempraktikannya di rumah kamu masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anakku sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu minta dari kamu agar tetap semangat dalam setiap proses pembelajaran. Ingat protokoler kesehatan, selalu menjaga kesehatan diri dengan memakai masker, rajin cuci tangan, hindari kumpul rame-rame, dan tetap rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.